Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep kue mochi gulung. Kue mochi berasal dari negara Jepang dan masuk ke Indonesia pada saat zaman penjajahan Jepang di Indonesia. Dan sampai sekarang kue mochi ini masih saja digemari oleh masyarakat Indonesia. Dan pada perkembangannya mengalami beberapa perubahan bentuk. Salah satunya adalah kue mochi roll ini ya. Bahan-bahannya adalah Bahan-bahannya sangat sederhana. Siapkan 200 ml santan, bisa menggunakan santan instan yang dicampur air atau santan asli. 150 gram tepung ketan, 50 gram tepung terigu protein rendah, 120 gram gula pasir, 2 tetes pasta pandan, dan setengah sendok teh garam atau sesuai dengan selera. Sedangkan untuk isiannya siapkan 150 gram kacang tanah yang sebagian akan digunakan untuk taburan juga ya, 3 sendok makan gula halus, 3 sendok makan air matang, dan 1 sendok makan selai kacang. Selai kacang ini gunanya untuk merekatkan kacangnya ya agar tidak berhamburan. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan hingga bersih sebelum memulai aktivitas ini, atau gunakan sarung tangan plastik jika ada, karena Indonesia masih belum terbebas dari pandemi COVID-19. Cara membuatnya, langkah pertama, sangrai kacang terlebih dahulu. Gunakan api kecil saja agar kacangnya tidak mudah hangus dan matang hingga merata ke bagian dalam kacangnya. Nah sahabat, sebagian kacang ini nanti akan kita gunakan untuk taburan di bagian luar dari mochinya. Kemudian dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin kita haluskan. Bisa menggunakan chopper dan bisa juga dengan cara lain, yaitu masukkan kacang ke dalam plastik, kemudian tumbuk kacang menggunakan ulekan seperti ini ya. Sama saja caranya atau hasilnya, hanya saja yang ini menggunakan alat dan yang satunya lagi menggunakan cara manual. Haluskan kacang tidak perlu terlalu halus ya, secukupnya saja. Tapi pastikan butirannya kecil-kecil ya, seperti ini. Nah seperti ini ya sahabat, ukurannya tidak terlalu halus namun juga tidak terlalu besar. Kemudian tuang kacang ke dalam sebuah mangkuk, sebagian saja ya sahabat. Di sini Wangi Pandan telah memiliki yang untuk taburan, jadi yang ini Wangi Pandan masukkan semuanya saja. Kemudian tambahkan gula halus dan sedikit air atau sekitar 3 sendok makan saja. Jangan terlalu banyak agar bagian isiannya ini tidak ambyar atau tidak lepas pada saat digigit. Nah kemudian tambahkan 1 sendok makan selai kacang. Bisa dilebihkan ya jika suka. Selai kacang ini fungsinya untuk mengikat kacangnya agar tetap menyatu satu sama lain. Nah seperti ini ya. Kemudian siapkan cetakannya. Di sini Wangi Pandan menggunakan cetakan ukuran 22 x 20 cm. Kemudian beri alas plastik seperti ini. Gunakan plastik yang masih bersih ya. Lalu tuang kacang di bagian ujung dari cetakan agar kita dapat menggulungnya. Nah, seperti ini ya. Rapatkan ke bagian ujung dari cetakan sambil dipadatkan. Setelah itu, gulung kacang dan rapatkan kembali menggunakan alat bantu scraper seperti ini, atau jika tidak ada gunakan saja bagian punggung dari pisau.
Nah, seperti ini ya, kemudian simpan di dalam freezer. Setelah itu, didihkan air dalam panci pengukus terlebih dahulu, sambil kita membuat adonan kulitnya. Tuangkan tepung ketan, kemudian tepung terigu, dan garam, serta gulanya. Untuk gulanya ini, bisa juga menggunakan gula halus ya, namun di sini Wangi Pandan menggunakan gula biasa saja. Kemudian aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Setelah itu tambahkan santannya, semuanya saja ya sahabat, karena adonan ini dijamin tidak bergerindil. Tepung ketan ini sangat mudah untuk larut dengan air. Nah, seperti ini ya, kemudian aduk-aduk sebentar sampai butiran-butiran gula pasirnya agak larut. Setelah itu tambahkan pewarna atau pasta pandannya. Di sini Wangi Pandan menambahkan 1 tetes saja terlebih dahulu agar menghasilkan warna hijau yang lebih muda. Nah, seperti ini saja cukup ya. Setelah itu, siapkan cetakannya. Olesi cetakan menggunakan sedikit minyak hingga ke seluruh bagian sisi kanan dan kirinya untuk memudahkan kita menuang adonan pada saat telah matang. Nah, seperti ini ya. Kemudian tuang adonan, sisakan 1/3-nya. Jadi yang kita tuang sebanyak 2/3 saja ya. Sedangkan sisanya akan kita beri pasta pandan untuk memberi gradasi warna hijau pada mochi ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita kukus terlebih dahulu. Kukus adonan selama 4 menit saja cukup. Setelah 4 menit, kita dapat menambahkan adonan yang berwarna lebih hijau. Tambahkan sedikit lagi pasta pandan ke dalam 1/3 sisa dari adonan ini. Nah, seperti ini ya sahabat, warnanya agak lebih tua dari yang sebelumnya. Kemudian setelah 4 menit, dapat kita tuang ke atas permukaan adonan yang pertama. Untuk memudahkannya bisa dituang di dalam gelas takar seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita tuang ke atas permukaannya hingga merata. Jangan lupa untuk diratakan ya, bisa menggunakan sendok sampai ke ujung bagian sisi kanan kirinya. Kemudian kukus kembali selama 10 menit. Setelah 10 menit seperti ini, adonan ini siap untuk ditiriskan dan biarkan dingin terlebih dahulu sebelum kita bentuk. Siapkan nampan dan lapisi menggunakan plastik. Kemudian tuang adonan yang telah dingin dan kacang yang telah kita freezer tadi ya, telah menjadi padat seperti ini. Kemudian letakkan di bagian ujung, lalu kita gulung sambil kita tekan-tekan seperti ini ya, agar padat sampai ke dalam. Nah, seperti ini ya sahabat, kita tekan-tekan sampai gulungan kue mochi ini benar-benar padat. Nah, seperti ini. Setelah itu, siap untuk kita taburi menggunakan remahan kacang yang telah kita sisakan tadi ya. Nah, seperti ini ya tampak samping dari gulungan ini. Pas banget ya sahabat ukurannya karena kita mengukurnya menggunakan cetakannya. Kemudian taburkan remahan kacang, lalu gulingkan gulungan kue mochi ini ke atas permukaan kacang. Sahabat dapat mengoles terlebih dahulu permukaan dari
gulungan kue mochi ini dengan air matang agar kacangnya dapat melekat dengan sempurna. Nah, seperti ini ya sahabat. Dan potong kue mochi ini menggunakan pisau yang telah dilapisi dengan plastik bersih. Nah sahabat, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.